Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arelta dengan NPM S1J024073. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metode morfologi tahun 2025 dengan spesies Pyrus communis dalam famili Rosaceae. Dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti, MS, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Yang pertama ada morfologi daun. Daun pir termasuk ke dalam golongan daun tidak lengkap atau daun bertangkai. Daun pir memiliki warna hijau berbentuk oval hingga lonjong. Susunan daun pir berselang-seling dengan tepi daun bergerigi halus. Sinus angulus membentuk sudut kurang dari sama dengan 45 derajat. Adapun fungsi daun, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, tempat pertukaran gas, tempat percadangan makanan, tempat reproduksi vegetatif, dan tempat regulasi penguapan. Bentuk dan bagian daun. Daun pir memiliki bentuk seperti perkamen atau perkamentheus yang bersifat tipis namun cukup kaku. Daun pir memiliki bagian yaitu ada ujung daun. Pangkal daun pir itu membulat, tulang daun menyirip seperti tulang ikan, tepi daunnya bergerigi halus, daging daun yang tipis namun kaku, dan permukaan daun pir itu gundul namun sedikit licin. Baik, yang kedua ada morfologi bunga. Bunga pir termasuk ke dalam bunga lengkap, bunga pir juga termasuk ke dalam bunga sempurna. Bunga ini tergolong dalam bunga tunggal dengan bentuk prigynous, dengan termasuk bunga berumah satu atau monosius. Fungsi bunga ada organ reproduksi sebagai tempat penyerbukan, tempat produksi biji dan buah, tempat perlindungan organ reproduksi, bentuk dan bagian dan penyerbukan bunga. Simetri pada bunga pir yaitu simetri banyak atau simetri radial. Bentuk kelopak bunga pir beraturan atau actinomorph dengan bentuk bintang. Bentuk mahkota pada bunga pir beraturan atau berbentuk mangkok. Penyerbukan bunga pir adalah penyerbukan silang, alogami atau xenogami dengan perantara serangga, Zydeopeli dengan zodiagami. Yang ketiga adalah morfologi buah. Buah pir termasuk ke dalam buah sejati dengan jenis atau tipe buah pomum seperti buah batu. Kulit tengah tebal bertekstur lunak berair. Bagian bunga pir yang ikut tumbuh membentuk buah, yaitu ovarium dan tabung periantum, dikarenakan keduanya mengalami perubahan setelah pembuahan dan berkontribusi dalam pembentukan struktur buah. Buah pir termasuk ke dalam kategori buah tunggal, karena buah pir berasal dari satu ovarium atau satu bakal buah dalam satu bunga. Yang keempat ada morfologi biji. Buah pir termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup, dikarenakan biji pada buah pir merupakan tangkai biji yang sering disebut tali pusar, serta memiliki bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Bagian-bagian biji pada buah pir. Yang pertama ada testa. Di dalam testa terdapat kulit biji. Di dalam kulit biji terbagi menjadi dua, yaitu exocarp atau kulit luar, mesocarp lapisan tengah. Yang kedua ada kotiledon. Yang ketiga ada hipokotil, yang keempat adalah ratikula, yang kelima ada endosperma. Tipe perkecambahan pada buah pir adalah epigeal atau perkecambahan di atas tanah, dikarenakan daun lembaganya terangkat ke atas tanah, muncul di permukaan tanah. Yang kelima ada morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman pir adalah sistem perakaran tunggang karena sistem perakaran pada pir terdiri dari akar sentral yang tumbuh ke bawah memberikan kestabilan bersama dengan akar sekunder yang menyebar secara horizontal. Bagian-bagian akar dan fungsinya. Epidermis berfungsi melindungi akar dan penyerapan air. Korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan. Endodermis berfungsi sebagai pemisah korteks dengan silinder pusat. Silinder pusat atau stil
berfungsi mengangkut air dan zat hara. Tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Rambut akar berfungsi untuk memperluas area penyerapan air dari tanah. Batang akar berfungsi menyalurkan air dan hara dari akar ke daun. Ujung akar berfungsi mengalirkan respon akar terhadap gravitasi. 6. Morfologi batang. Tumbuhan pir memiliki batang yang jelas. Batangnya bersifat keras dan tumbuh secara tegak, mendukung cabang-cabang dan daun-daun dari pohon tersebut. Alasan mengapa batang pir jelas karena ia tumbuh sebagai pohon berkayu yang memiliki struktur batang utama yang jelas dan kuat untuk menopang pertumbuhan tanaman secara vertikal. Tumbuhan pir termasuk ke dalam batang berkayu atau lignosus karena batangnya keras dan sebagian besar terdiri dari kayu. Bentuk batang pir itu silindris dan tegak karena pohon pir tumbuh secara vertikal dengan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan penebalan batang secara merata di seluruh permukaan. Batang pohon pir memiliki permukaan yang kasar dan bergaris karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menghubungkan dengan pertumbuhan, perlindungan, dan adaptasi pohon terhadap lingkungan. Arah tumbuh batang pir tumbuh ke atas atau vertikal mengikuti arah gravitasi yang merupakan pola pertumbuhan alami bagi sebagian besar pohon. 7. Percabangan batang. Percabangan batang pir termasuk dalam tipe percabangan monopodial karena memiliki satu batang utama yang terus tumbuh secara vertikal dan cabang-cabangnya tumbuh dari batang utama di titik tertentu tanpa menghentikan pertumbuhan batang utama itu sendiri. Sifat cabang batang pir termasuk dalam sirung pendek atau virgula karena karakteristik pertumbuhannya yang lebih kompak dan teratur dengan ruas pendek dan cabang-cabang yang tidak tumbuh seperti cabang utama. Arah tumbuh cabang batang pir cenderung mendatar atau horizontal karena beberapa alasan yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, efisiensi penyerapan cahaya, serta adaptasi terhadap lingkungan. Menurut umurnya, tumbuhan pir termasuk dalam kategori tumbuhan tahunan atau perennial. Tumbuhan tahunan adalah tumbuhan yang memiliki siklus hidup yang berlangsung lebih dari 1 tahun, bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun karena proses pertumbuhannya berlangsung selama bertahun-tahun, di mana pohon akan terus tumbuh, berkembang, dan berbuah setiap musimnya. 8. Morfologi organa metamorfa dan aksesoris. Organa metamorfa yang terdapat pada tanaman pir yang pertama adalah akar tunggang radix primaria yang mengalami penebalan. Yang kedua ada duri spina yang memodifikasi cabang untuk perlindungan. Yang ketiga daun sebagai kuncup pelindung atau perula. Yang keempat batang berkayu Caulis lignosus yang mengalami lignifikasi sebagai bentuk beradaptasi. Adapun aksesoris pada tanaman pir yaitu 1. Stipula. Stipula berfungsi sebagai perlindungan bagi kuncup muda. Yang kedua ada trikoma, rambut daun atau batang, berfungsi mengurangi penguapan dan melindungi dari hama. Yang ketiga kelenjar nekstar ekstrafloral atau kelenjar kecil di luar bunga yang menghasilkan nekstar untuk menarik serangga yang menguntungkan. Keempat, ada lentisel, pori-pori kecil pada batang yang berfungsi untuk pertukaran gas. Yang kelima, duri kecil pada beberapa varietas pir. Duri kecil di cabang berfungsi untuk perlindungan dari herbivora atau serangga-serangga lainnya. Yang terakhir ada manfaat. Akar pir bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan membantu mencegah erosi. Batang pir bermanfaat untuk membuat perabotan dan kerajinan karena kayunya yang cukup keras. Daun pir digunakan sebagai bahan teh herbal yang dipercayai memiliki efek menenangkan. Buah pir kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Dalam beberapa metode ekstrasi, biji pir digunakan untuk mendapatkan minyak esensial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.